Yang berikutnya adalah persalinan normal. Persalinan normal ini adalah tercapainya kelangsungan hidup dan kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya. Kapan terjadinya persalinan normal? Yaitu ketika penurunan fungsi plasenta, tekanan darah pada ganglion servikal, kemudian iskemia otot-otot uterus karena pengaruh hormonal, kemudian peningkatan beban stres pada maternal. Kemudian persalinan dipengaruhi oleh 3P. Yang pertama, power atau tenaga, kemudian yang kedua passage atau jalan lahir, yang ketiga passenger. Kemudian ada tanda dan gejala persalinan. Tanda gejala dan persalinan yang pertama ada kontraksi rahim atau yang disebut dengan HIS, semakin kuat dan terjadi. Kemudian yang kedua adanya pengeluaran lendir yang bercampur dengan darah. Kemudian yang berikutnya, pada pemeriksaan dalam diketahui perlunakan dan pendarahan dan pembukaan. Kemudian proses persalinan. Proses persalinan ini ada empat kala. Yang pertama yaitu mulainya kontraksi uterus sehingga mencapai pembukaan lengkap. Nah, yang selanjutnya ada kala dua itu dimulai dari pembentukan sampai bayi lamanya kurang lebih 1 jam, dan pada multi kurang lebih 1,5 jam. Tanda dan gejala: ibu mempunyai keinginan untuk meneran, kemudian ibu merasakan tekanan darah meningkat, kemudian perineum meningkat. Yang selanjutnya ada kala 3. Kala 3 ini dimulai setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung selama 6-15 menit. Kemudian pemberian oksitosin. Yang selanjutnya ada message fundus uteri dan PTT. Kemudian di kala 4, masa 2 jam selama plasenta lahir yang perlu diobservasi. Kemudian tekanan darah, nadi yang perlu diobservasi itu tekanan darah, nadi, tinggi fundus uteri, kontraindikasi yaitu ada pendarahan pervaginaan, kemudian lamanya persalinan. Terus ada persalinan sesar atau operasi. Ya, alasannya kenapa dilakukan tindakan operasi? Karena adanya komplikasi pada kehamilan, kemudian beresikonya kepada keselamatan ibu dan bayi. Terus memiliki riwayat sesar di kehamilan sebelumnya. Kemudian tidak ada perkembangan untuk melahirkan melalui persalinan pervaginaan. Kemudian persalinan transversal atau posisi bayi, posisi paha bayi yang berada di bawah. Kemudian ukuran bayi yang sangat besar. Kemudian ada hamil kembar dan ketuban pecah. Kemudian adanya kondisi kesehatan terganggu pada bayi atau hidrosefalus atau fibroid. Masa nifas. Apa yang disebut dengan masa nifas? Masa nifas ini adalah pada umumnya terjadi pada
ibu yang sudah melahirkan dan akan terjadi masa nifas selama kurang lebih 40 hari. Di sini ada gambaran di mana nifas terjadi setelah 1-3 hari. Nah, di sini 1-3 hari setelah melahirkan, darah akan berwarna merah pekat atau merah darah dan berbau amis dan banyak. Kemudian di hari ke-7 setelah melahirkan, warna sudah agak kecoklatan, tidak bau amis dan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hari pertama dan ketiga setelah melahirkan. Kemudian di hari ke-14 setelah melahirkan, warna darah akan menjadi warna sedikit kekuningan dan tidak berbau dan sedikit, tidak banyak seperti di hari ke-7 setelah melahirkan. Kemudian ada tahapan nifas. Tahapan nifas yang pertama ada lukia lubra atau merah. Biasanya seminggu pertama masa nifas yang keluar biasanya berupa darah segar dan berwarna merah. Bersamaan dengan jaringan, sisa-sisa plasenta, dinding rahim dan lemak bayi dan lanugo. Kemudian yang kedua, lukia sanguinolenta di minggu pertama dan kedua. Berikutnya yang darah keluar berwarna merah dan berlendir yang disebut dengan lukia sanguinolenta. Kemudian yang ketiga, lukia sarosa. 2 minggu berikutnya, cairan yang keluar berwarna kekuningan yang berisi dengan kandungannya berupa jaringan serosa dan sisa-sisa pengaruh hormon. Dan yang berikutnya ada lukia alba, yaitu cairan yang keluar sudah berwarna putih dan bening. Kemudian ada perubahan bentuk rahim. Ini ya, gambarnya seperti ini. Kemudian ada tahapan proses pemulihan. Tahap proses pemulihan rahim yang pertama adalah kondisi rahim segerakan setelah melahirkan. Proses pemulihan rahim bisa dimulai tepat setelah bayi dilahirkan. Kemudian yang kedua, kondisi rahim setelah melahirkan pada sekitar 1-2 minggu dalam kurun waktu kira-kira 40 hari setelah melahirkan. Kemudian kontraksi rahim setelah melahirkan pada sekitar 1-2 bulan dapat menurunkan berat badan sekitar 10 kilo. Yang terakhir ada kondisi rahim setelah melahirkan pada 9-12 hari sesudah kembali seperti semula, tetapi tidak dengan perut. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika terjadinya proses pemulihan? Yang pertama adalah perawatan untuk nyeri vagina. Yang kedua, perawatan kontraksi pasca melahirkan. Yang ketiga, latihan otot. Kemudian istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan yang sehat. Yang tidak boleh dilakukan ketika pemulihan rahim atau masa nifas. Yang pertama, tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat. Kemudian lalai untuk merawat area pervaginaan atau kewanitaan. Dan ketiga, terlarut dalam emosi dan bingung. Yang terakhir ada langsung diet. Tidak boleh ketika masa pemulihan itu langsung diet, melakukan diet ketat.